Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan P1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhtar Hasbi. Saya seorang guru pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Pabuaran Gianyar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511110407. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Darul Ulum Pabuaran Gianyar pada kelas 5 dengan materi Bumiku Sayang Bumiku Malang bagian 1 tentang bencana alam, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Indri. Rangga. Siti Alia. Waduh, banyak ya. Oke. Baik, langsung aja anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Kalian pernah dengar bencana alam? Pernah. Menurut kalian bencana alam itu apa? Tsunami, gempa, banjir, gunung meletus, kebakaran. Oke. Sebelum itu, mari kita sama-sama stretching dulu. Masih ingat dengan tepuk 1? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang kalau 1 pegang hidung, 2 pegang telinga, 3 pegang mulut. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Kalau tepuk 1 berarti tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Kita ulang sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Mari kita lihat tayangan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya antara lain adalah banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata, misalnya gempa bumi dan gelombang tsunami. Peristiwa alam bisa juga terjadi karena aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi dan terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati, misalnya gunung meletus, angin puting beliung, dan badai. Salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah gempa bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jika 2 lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia. Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus.
lalu batuan pada lereng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan api, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Gempa bumi dan letusan gunung api dapat mengakibatkan bencana alam lain, contohnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan peradangan gelombang laut yang mampu berjalan dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam. Ketika gelombang sampai daratan akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewati. Dari video tadi, apa yang kalian lihat? Lava, tsunami, banjir, puting beliung, gempa bumi. Pertanyaannya adalah, itu kan termasuk contoh dari bencana alam. Nah, yang telah kita tonton tadi di video, bencana alam itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau juga kegiatan-kegiatan kita. Contoh apa? Menebang, ada lagi membuang sampah tepat. Itulah contoh-contoh yang bisa mempengaruhi perubahan bentuk bumi. Kenapa? Karena terjadinya bencana. Contoh, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Banjir. Sebelumnya sampah akan tertimbun banyak, kemudian banjir, longsor, ya, terjadi wabah penyakit. Oke, supaya lebih memahami apa yang disebut dengan bencana, kita lihat ini. Kita baca bareng-bareng. Bencana adalah apa? Peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan. Jadi peristiwa-peristiwa yang bisa menimbulkan kerusakan. Supaya bahaya-bahaya kerusakan-kerusakan yang fatal itulah yang disebut dengan bencana. Kita lihat di sini ada beberapa macam bencana. Pertama, bencana gempa bumi. Kedua, kekeringan. Ketiga, gunung meletus. Kebakaran hutan, banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor. Itu semua merupakan contoh bencana alam. Oke, kita lanjut. Kembali ke sini, gempa bumi adalah peristiwa getaran guncangan yang terjadi di permukaan akibat pergeseran dari lempeng bumi. Kemudian selain itu juga patahan lapisan bumi. Nah, dampak dari gempa bumi itu retakan pada tanah, mengakibatkan korban jiwa. Jadi bencana gempa bumi ini kalau skalanya besar, dia akan mengguncang bumi dengan dahsyat, akan ada korban. Begitu. Kemudian nih, kerusakannya ada yang berupa jalan. Kamu pernah lihat gara-gara gempa bumi jalannya retak? Nah, kemudian ada lihat gedung-gedung hancur? Nah, itu. Jadi kayak jalan, gedung, rumah hancur gara-gara gempa. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu tentang kekeringan. Apa sih kekeringan itu? Kekeringan itu kondisi suatu tempat mengalami kekurangan air. Atau misal kata kitanya kemarau. Kalian pernah merasakan mau mandi susah,
mau minum nggak ada air, adanya walaupun sedikit cuma air keruh. Nggak mungkin kan sawah minum air keruh, nggak mungkin kan Bima minum air cemberan. Nah, itulah kekeringan itu kondisi kemarau, tidak ada air. Kemudian waktu yang cukup lama, bukan cuma sehari. Kekeringan itu lama, panjang waktunya. Misal ada sampai 2 bulan gak ada air, atau bahkan selama musim panas gak ada air. Pernah tidak merasakan musim panas gak ada air? Pernah ya? Waktu musim panas tiba-tiba udah cuaca begitu panas ekstrim, terus kemudian kita kekurangan air. Bahkan sampai ada yang sekolah tidak mandi duluan karena tidak ada air. Begitu. Kemudian dampaknya apa? Kekurangan air bersih. Kemudian gagal panen. Contoh kayak petani-petani yang di sawah, kalau nggak ada air akan bagus nggak hasil padinya? Tidak. Justru tanaman kalau tidak ada air akan mati, layu, mati, kemudian tidak jadi panen. Selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus itu peristiwa keluar gas asap dari gunung berapi. Di situ mengandung material-material bebatuan, pasir, ya, debu, sehingga mengganggu pernapasan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tekanan dalam gunung sangat besar sehingga magma terdorong keluar melalui kawah. Yang selanjutnya, dampak gunung meletus itu apa? Hujan abu. Ya. Kenapa? Karena dari awan yang bercampur dengan debu. Jadi asap yang keluar itu dia akan menggumpal, kemudian terjadilah hujan abu. Apa sih abu? Debu-debu pasir, kerikil, campur bebatuan kecil. Yang ketiga, magma atau lahar panas dari gunung itu dia akan merusak seluruh yang dia lalui. Yang keempat, kebakaran hutan. Kamu pernah lihat kebakaran hutan? Kebakaran hutan itu kenapa? Karena contohnya tadi musim kemarau, panas yang berkepanjangan sehingga pepohonan ikut kering. Percikan api sekecil apapun akan memicu kebakaran. Banjir. Nah, kalau banjir, peristiwa air menggenang. Jadi air ini meluap, kemudian naik ke daratan menggenang. Itulah banjir. Sekarang mari kita buat kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan. Tolong dikerjakan sesuai kelompok. Oke, paham? Paham. Dikerjakan sesuai kelompoknya. Ya, bagus.
kegiatan teman-teman tadi, setiap kelompok, 3 kelompok, sangat luar biasa. Yuk beri tepuk tangan dulu buat ketiga kelompok. Luar biasa. Nah, berarti dari apa yang telah kita pelajari, bencana itu apa bencana tadi? Ayo. Peristiwa, kejadian, perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, ya. Jadi bencana-bencana itu kejadian yang memang merusak. Akhirnya apa? Menjadikan perubahan bentuk bumi yang tadinya bulat tiba-tiba terkeruk oleh bencana. Bencana tadi ada berapa macam? Pertama bencana apa? Gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, kekeringan, angin topan dan lain. Banyak akibat bencana itu yang menjadikan korban, kemudian juga sampai apa namanya, membuat sesuatu yang tidak kita harapkan, ya. Bahkan ada yang korban luka-luka, korban meninggal akibat bencana itu kejadiannya gara-gara 2 faktor. Bisa pertama oleh faktor alam dan faktor manusia. Betul, kegiatan manusia. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan, ya. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.